mandi. Hendak bulik si Umar. Guru, belum bulik ya? Hei, baru bulik. Umar apa? Belum berguru lah. Itu dong, Pak. Sama sekali guru enak kali. Bulik guru enak. Ayo, haji guru bulik. Kan tawa. Sudah bulik lah. Rupanya Allah Ta'ala menggerakkan ada enggak aja Umar pas baru dia juga sama ini. Oke, kalau Umar sudah bilang asal udah dilantai lagi sudah sampai dua orang datang tuan Lurah namanya apa? Umanya tadi Ali datang bawa bungilit kita julungi kambing mas Ali datang nih dijulungi bungilit kambing. Nah sekarang Umar datangnya kambing. Nah kalau kita julungi macam mana ya Allah kok? Apalagi, ayo sudah jadi kayak ibarat sudah kita julungi yang dibawa Ali tadi. Ayo aja, ayo kita bareng kita julung lah lawan si Umar. Nah lama hilai. Muhasagi ampak serangkatan banget. Itu menunjukkan nahan kita. Segala sesuatu yang memang Allah berikan berdasarkan niat tersebut. على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'al lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul majid wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khulasatul abid. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ad-da'i ila al-iman wa tauhid wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadza ila yaumil wa'di wal wa'id. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fu'adak. Shadaqallahul 'azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Anil Hasan an Abil Hasan an Jaddil Hasan an ahsanal Hasan al khuluqul hasan. Wa hadha haditsul hasan rawahu sayyiduna Hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa afu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbit lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang insyaallah malam ini malam yang penuh dengan keberkahan dan tempat kita menjadi tempat turunnya daripada rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Amin. Mudah-mudahan yang mana kita berkumpul, berzikir, bersalawat dan bersalamkan kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan harapan kita adalah pulang kita daripada tempat majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita senantiasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca maupun di luar ataupun di dalam salat kita semakin menambah dan menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus
kepada Ayahanda Al-Habib Thalib Hashim dan guru ulun, guru Zainuddin, serta akhina fillah Ustaz Juhdari, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkat sampeyan sabarataan dan juga kesepakatan sampeyan sabarataan mengikhlaskan dan mengizinkan ulun untuk hadir lagi di tempat yang kedua kalinya di Lihai di sini. Setelah tahun lalu ulun juga berhadir, alhamdulillah panjang umur kita, kami pribadi hadir di sini, dan besar harapan pula Rabiul Awal ataupun bulan Maulidnya akan datang lebih penuh dengan keberkahan dan lebih penuh dengan kebaikan lagi dibanding pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya malam ini kalau apa yang ulun sampaikan nanti ada kesalahan maupun kekhilafan, di antara kekhilafan itu mungkin apa yang ulun sampaikan nanti basing hajat atau kada, atau mungkin banyaknya dasar basing hajat, kan mungkin kada basing hajat Bandir, pasti basing hajat Bandir. Nah kalau seandainya ada tersambat segala macam, ulun minta halal minta riba kepada sampian sabarataan, karena jika memang kebenaran itu mutlak adalah bimbingan daripada Allah dan kesalahan tidak lain adalah mutlak karena memang pribadi ataupun kekhilafan daripada pribadi ulun. Dan yang ketiga, ulun minta maaf seandainya apa yang ulun sampaikan nanti kebetulan sama dengan apa yang disampaikan oleh para ustadz, para tuan guru, para habaib yang mungkin hampian di rumah sudah menerka-nerka bata tangguhan semacam mau capakan kira-kira yang disampaikan malam ini kurang lebih hanya sama mengumatkan malam pertama sampai malam terakhir. Kalau seandainya kebetulan sama, marilah kita mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, hayatul ilmi bil mudzakarah. Hidupnya ilmu di dalam diri seseorang tersebut dengan mengulang-ulang kembali. Yang mungkin seandainya ulun sampaikan nanti ada semacam terulang, mungkin anggaplah itu sebagai mengingat dan memantapkan ingatan kita kembali, semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi dan berujung kepada istiqamah mengikuti daripada sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi catatan penting di malam akhir ini disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin karya Sayyid Muhammad Al-Badri Ad-Dimyati. Beliau menyebutkan ini yang menjadi catatan kita, utamanya gasan kekanakan kita. Apa yang disebutkan di dalam kitab itu, kata pengarang menyebutkan awwalu wajibin 'alal aba'i ta'limuhu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha fil Makkah wa wulida fiha wa mata fil Madinah wa dufina biha. Ujar beliau, paling awal yang wajib yang harus dilajarkan kuitan kepada anak adalah menyampaikan dan menghabarakan atau melajarakan kepada anak tentang Nabi Muhammad SAW. Disampaikan kepada anak, nah Nabi kita orang Makkah, sini lahir di Makkah dan sini hijrah ke Madinah dan berwafat atau bermakam di kota Madinah. Itu sampai disebutkan di dalam kitab itu lebih didahulukan wajib disampaikan kepada anak sebelum perintah sholat ternyata. Jadi sebelum tentang sholat tersebut ada yang lebih wajib lagi mengenalkan Nabi Muhammad tersebut kepada kekanakan kita. Nah, ini menjadi catatan penting, sudah sebulanan kita mulai tersebut, paling kadang ini yang perlu dimantapkan dan ditekankan lagi. Salah satu contoh bagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'iyah, Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani menyebutkan bagaimana saat itu salah seorang sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik dititipkan oleh Mama Sidin Bahadam untuk membantu keperluan Rasul. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir dan melaksanakan dari awal termasuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk menyenangkan Nabi Muhammad, dan kita yang hadir termasuk menyenangkan juga terhadap hati Nabi Muhammad. Ya insya Allah kita juga akan disenangkan oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik dititipkan oleh Mama Sidin
kurang lebih umur sekitar 10 tahun, riwayat lain menyebutkan 11 tahun. Jadi budaya untuk membawai anak ini supaya berhadam kepada orang saleh itu mulai sudah di zaman Nabi sudah. Ya Rasul, ulun titipkan anak ulun ini gasan pian biar ia membantu kehidupan pian di rumah. Maka dapat dipastikan kalau Nabi Muhammad malam bertahajud, maka dapat dipastikan Anas bin Malik ikut sholat bersama Nabi. Maka dapat dibuktikan lagi, artinya kalau orang yang bertanya tentang bagaimana sholat Nabi, maka Anas bin Malik orang yang paling tahu tentang bagaimana cara takbir sampai sholat Nabi. Karena sholat malam Nabi. Kalau Rasul berpuasa Senin dan Kamis, maka tentu Anas bin Malik karena seatat serumah dengan Nabi, maka Anas bin Malik paling tahu bagaimana cara bersahur dan berbukanya ala Nabi. Begitu dekatnya Anas bin Malik tersebut, beberapa lama berkhidmat, ternyata apa yang terjadi sebagai pembantu Nabi, sekali lagi mudahan kita termasuk hadir melaksanakan acara ini, termasuk membantu Nabi. Kita sudah kada sezaman kawan Nabi. Setelah lama Anas bin Malik sebagai kita orang tua dan anak-anak kita, akhirnya apa yang terjadi? Datang mamanya Anas bin Malik. Ini mamanya Anas bin Malik ini paham. Ada kayak orang tua Hawa ini. Ada kayak orang tua Hawa ini kenapa? Bahasanya aja guru yang masuk ke pondok. Guru ya anak ulun guru ulun titipakan ke pondok. Marah guru ulun pian jadi anak pian dah. Tu bila jadi anak pian jangan sarik bila tanya pakai sekelas. Tumus, iwas bau cekai itu. Lalu di santri di wadah kami sama Ustaz Ubaidillah juga di Pondok Raudhatul Talibin di Tambun 600 santri, berarti 600 kelakuan yang berbeda berhadapan. An-nasu ajnas kata para ulama. Ngaran manusia itu pasti lain-lain. Nah, ini bocil-bocil ini lah. Lain bocil, buta cilik nih. Nanti macamnya namanya macam-macam. Ini nanti gedung mulai matan sanawiyah sampai alias sampai kelas mahasiswa perguruan tinggi itu pasti orangnya lain-lain. Kada lain kuitannya di bapasan kepada lawan pengasuh guru sarah pene dulu yang jatuh kenapa? Tapi wah ini di TV beredar kalau mencepit lapor ke polisi. Mencepit yang ngimpit di kita mana guru sedikit dilaporkan. Kayak apa? Kayak Anas bin Malik. Jadi rumusnya seperti ini. Perilaku yang diajarkan oleh Nabi di zaman dulu terhadap murid Sidin termasuk sahabat Sidin Anas bin Malik sudah wujud-wujud diserahkan nama Sidin. Jaka bahasa ini tuh jangan menyerahkan anaknya sekolah pondok lah misalkan, jangan berucap nangkanya orang meluntak boleh. Timbai karena kakak. Nah guru serah pian itu lagi timbah di atar 5 tahun lulus kan tahu ada pinanduk lawan pondok bahasa. Padahal bahasa di sini di atar bukan awal. Lawas kan heran lagi. Umum diberitakan ya jadi di kampung pada mengenal lagi di pondok kira-kira. Nang matan awal perguruan nang didik, membimbing, membibit itu pada bahasanya. Tadi ingat lagi tuh kira-kira kenapa? Ada hubungan kerjasama antara guru dan orang tua itu kerjasama. Ya jangan antar langsung. Nah Anas bin Malik yang ini mamanya diantar. Ya Rasulullah didik anak ulun. Lama berapa yang terjadi? Setelah beberapa lama berkhidmat dengan Nabi, datang pulang mamanya. Datang kada mambilik. Kita datang mambilik kan zaman dididik ke pondok sudah alim, ulun goblik anak ulun pulang. Ada tahu lagi tuh kayak itu perguruan di pondok ambil pulang yang benar tuh. Datang mamanya, "Ya Rasul, anak ulun ini Anas bin Malik. Pian sudah didik sepeninggal abahnya. Ulun harapkan ini merupakan jariah gasan abahnya. Cuma ulun minta ya Rasul, doakan anak ulun ini." Doakan. Ternyata apa yang terjadi? Lawas pang prosesnya tuh digaduh Nabi, bahada manggilin Nabi segala macam, menyiapkan kebutuhan Nabi, menyiapkan segala keperluan Nabi. Setelah lama diminta untuk didoakan kepada Anas bin Malik tersebut, Nabi melayangkan doa. Apa kata Nabi? Allahumma aktir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan harta Anas bin Malik dan banyakkan anaknya. Dia nomor pertama nyaman bila bentuk anaknya. Berpikir sudah, ini ulun buka dalam kitabnya tadi. Dalam riwayat menyebutkan bahwasanya ulun yakin ulun orang Jinamas, jadi orang berapa berdua.
Sampai di sini ulun yakin kadang-kadang bayi anak sebagaimana anak Anas bin Malik menurut riwayat 100 anaknya. Nah hanya aja anak tiak. Siapa? Gua biasa 100 gede kembangan. Ayo. Cek ya. 100. Agen karena apa? Uncit pulang di dalam kitab ini 100 itu berapa ekor? 2 ikung nggak dilebihnya sih saja lalakian beradaan berapa kelak bulat bintih patah gede zaman banget kenapa banyak stok pemain depan ibaratkan nih luar biasa ikhlas memang mendidik anak ikhlas itu menunjukkan bahwasanya ulun terbuka dalam kitab ta'lim menurut 3 yang Allah berikan. Satu pertama anak banyak karena bapak anak banyak harta banyak ya kan nah belum dan wara berarti masih olah-olah kamu nabi yang mana aja nabi ini kan bangun dari pos di suara tapi kasihan diberitakan dah sampai ke dalam yang mana aja anak banyak harta banyak karena bapak masih nyaman berapa burungan aja turunakan kurang 2-1 sore sehari aja tuh lihat kehumaan lagi banyak nyaman kamu sudah anak mobilnya anak hilangan tulakan seorang lagi kecil-kecil di kehumaan lewat anak 100 harta banyak kayak bapak sih dan yang ketiga Nabi itu akan wakawil umrah dan panjangkan umur Anas bin Malik berhasil melihat anaknya 100 tuh jadi berhasil berjalan sampai dalam riwayat menyebutkan Anas bin Malik itu berucap di antara sahabat yang Rasul yang banyak yang terakhir meninggal dunia adalah Abu Tufail. Sebelum Abu Tufail adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik sawat berucap gara-gara kepanjangan umur. Ya Allah, kapan udah meninggal dunia? Kepanjangan umur. Jadi kita dulu hidup di dunia. Tapi kan dulu hidup dunia panjang umur, anak banyak rezeki jadi bertahan kan Bapak. Nyaman jadinya. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang berkhidmat menjadi pelayan Rasulullah tidak Allah pandang sia. Rasul akan memandang tinggal secara khusus orang tersebut. Kita masuk kita ini mudah-mudahan melayani nanti. Bagian yang didapatkan minimal 3 ini didapatkan. Kebalikannya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Orang yang ada tahu. Ini kisahnya sudah dijasa terhadap perguruan. Bahkan sampai tapahual lawan perguruan 3 pulang Allah berikan. Umurnya dipendekkan Allah. Ada landang umur orang bahari umurnya dihandapakan dihilangkan keberkahan hartanya dan yang lebih mengerikan lagi Allah tidak akan hadirkan generasi-generasi yang menyenangkan atau mungkin barangkali Allah tidak berikan generasi kepadanya. Ulun di pasari pengguruan ujar sigit apa nang 3 nang semacam nangnya amun kawa jangan sampai tapahuan lawan pengguruan yang sampai umur ibaratkan lulus ke bagus-bagus hilangi perguruan ada sana anak pondok ibaratkan kita umum gini ngatakan jasa perguruan hilangi itu jangan tangan kosong tangan 10 wara ada yang dibawa itu bagus-bagus di dalam Quran tuh meskipun ayatnya hukumnya dimansuh idza najaitumur rasul faqad dimudayna najwakum sadaqah dan engkau bermunajat kepada Nabi bilang lawan Nabi itu bawa suatu jadi kita tuh buah tangan ada yang julung jangan tangan kosong wara kami dia membahas bangun barakat kemudian gurway sungi nampan kawak kesampian kami ada sariput-riput keluarkan berataan ya kami berjalan itu kan aturannya seorang bilang nih nggak namanya perguruan nih nah itu banyak orang sampaikan juga banyak lah memang ada yang berkisah karena jadi dan adalah masalah karena bermanfaat keilmuan tersebut barangkali ada tapahuan orang perguruan di situ banyak tuh kan kalau berkisahnya sudah ini ada tahu kitabnya udah perguruan aja mencuplik minta maaf bila ada narang sama ada 2 orang santri 2 orang penuntut ilmu narang pertama sarana santri kan sikumnya narangnya Ali ada kenal Ali tidak dia minta maaf yang wah kan bapak minta maaf lah kita bisa diserbai pamnya masa dipadakan gisi-gisinya dulu minta maaf gue pinjam narang barang tapi di sana baik pang dulu
minta maaf kayaknya. Narasnya alik pinjam lah ngaran. Ngaran seikungnya Umar. Nah, sadar ada Umar. Bila ada mungkin dia. Kesalahan saya sama deh. Ada oleh. Aku ada, enggak ada. Tolong dengan harta sudah. Seikung alik, seikung Umar. Lulus berdua nih sekolahan. Ya Allah balas nih. Sebagai pembantu daripada melayani daripada para guru-guru tersebut, Allah berikan balasan. Contohnya, si Ali nang ini begitu pulang, bukan pinjam karena pinjam. Lulus kulik. Pak Guru mengisahkan Ali bang juga, jadi tiba Pak Guru ini kan minta. Bulik Ali di pondok, Umar bulik pondok. Kebetulan berdua santri nang ini memang kondisi kehidupannya berbeda. Si Ali kebetulan kondisi kehidupan pas-pasan kada kayak orang, dikisah tuh, dikisah, tekan dikisah, kada kayak orang. Belum tentu kita marah belum tentu misalnya kada kayak orang pas-pasan, cuma bukan berarti mesti kada cukup, karena cukup tuh nyaman, pas saja. Dia pulang ingatan tidak baru danau, sini jaramah, di sini kada perlu sugih kita tuh, lihatnya kasih motor kawan. Bukan motor gawan, helikopter gawan, kan sugih. Anak gawan. Sugih lah. Gila namanya. Nah, ujar sini nih. Kebetulan seikungnya si Umar ini sugih. Cuman berbedanya macam-macam. Ternyata si Ali tersebut ingat jasa perguruan, bilang orang perguruan. Kebetulan karena kadang-kadang dijulung kan menjulung duit kada kemajuan. Sudah, karena kebetulan si Ali banyak berisi kabun, tulah ke belakang rumah, surga gue milik. Nah itu kan itu, nah mati bahagia apa gue? Surga gue milik, kok gue milik ayo. Surga berarti nyaman jirang, ya kalau nyaman aja lah. Yang penting ada kesan perguruan beri hadiahnya itu perguruan yang menilai itu ada penting apa yang dijulungnya. Tapi melihat keikhlasan, sekali lagi keikhlasan tersebut. Akhirnya Pak disungkal gue milik buat kakarong. Coba pojok jalan, assalamualaikum guru, waalaikumsalam gitu. Kenapa hater nih? Ini ingat tak guru ulun. Siapa aja aku dingin lagi nggak kebanyakan murid. Wajar aja, ini sekolah itu antara dua aja bila kata murid pembaiki atau menakalnya belum diingatkan pak guru nggak. Ali ini baik belajar. Makanya ini tak berubah deh. Makanya ini tak berubah baik kayak ini pak guruan. Datang ulun gue murid pian nang bahari ya kasihan nah mana leh mana bahari pokoknya ulun murid pian kali ingat berapa nang penting ulun ingat lawan pian napa nih leh anu guru enak adalah napa pajak barang aja lah gesan pian ulun nang impak ada lah kada kawa dibawa ke gesan pian buka alhamdulillah gitu alhamdulillah terima kasih leh akan beri pilih nih pas aja. Nah guru nang paham kada mau memilih-milih itu nah apa kada dibalik. Ini memandang memang semua melewati tangan Ali tersebut. Tapi hakikatnya Allah Taala memberikan, menggerakkan hati Allah Taala. Diterima, terima pandai anak pilih ke Bandung. Nah umumnya anu pilih adalah Bandung si Ali baik. Terima kasih. Pandai lawas ke pandai Ali hendak boleh. Berdasarkan memang di awal ikhlas murni hendak mahimuni perguruan sebagaimana Anas bin Malik mahimuni Rasulullah. Akhirnya yang terjadi ujar turun guru nih si gurunya nih kadang kadang aku ke Pandu rumah. Berarti apa tuh hendak memberikan balasan. Datang ke Pandu rumahnya anu Ali ini datang jauh-jauh mau bunuh kasihan juga. Ayo kita apakah kita sanggup di rumahnya kamu sama yang mana mungkin yang dijuluk Ali ini syukur dan masa yang dimuliakan pulang kumbili ini jeneng laki bingung juga kalinya. Nah itu keluarga tuh saling memberikan penjelasan jadi gini kayaknya sudah ada lagi apa yang dijuluk mah mampir hakon mampir ikhlas ada di patung kita kenapa itu kambing aja laki harus beroleh orang bener ini paham luar biasa ini jeneng laki uman amun dijulung kambing ya apa kita aja insyaallah ada aja Tuhan memberikan balasan wah paham pengarang kisah juga amun ini lah ada yang ikut sudah minusiarku menangis habis sudah julung itu sudah ambil kambing nah li geser ikam guru
Ayo juga bisa nikah, mudahan kamu gaduh lila, mudahan barokah ya. Sudah ambil, terima kasih. Datang pemilik julungannya kambing. Tatamu di jalan lawan si Umar sugih. Ujar si Umar, "Le, udah mana kamu?" Hilang uang buruk tadi. Ini apa nih? Kambing ya, Le, gak pun pulang. Gak, aku tahu apa kisahnya mau kambing kenapa. Aku tadi anak hilang perburuan karena ingat keselin bahari. Aku mau mengatakan ilmu sini kan ingat lagi, cuma aku ingat aja perburuan. Kenapa kisahnya? Sumpah lu pilih berapa rumah? Pilih siapa? Pilih kucu pilih uang. Ya sumpah ya Pak. Sumpah sudah pilih rumah sih. Jadi kambing ini Pak. Ya aku memberi pemilih bersilin kambing. Umar katik dagang. Nah, yang setuju. Kalau pemilih di atar datang kambing berarti julung kambing datang sapi. Urusan akhirat kan dapat dikatik-katik. Wa makaru Allah wallahu khairul makirin. Mereka menipu daya Allah lebih hebat lagi dalam urusan tipu daya. Jangan main-main. Oh itulah. Aja, boleh ke kamera. Tukar tulang besar si Umar. Dasar tukar kambing. Berharap supaya dapat sapi. Wah niatnya tuh sudah salah. Karena niat salah, ya sudah. Tukar kambing, bawa pada buruk bela. Assalamualaikum. Keluar buruk, orang sugih lain. Ini mudah karena ini ada yang diadakannya bahasa di orang ini gestur tubuh yang beda, gaya bahasa tubuh yang beda. Bro, tadi Ali bilang, bilang mau gembira kok, gembira. Iya. Kenapa juga boleh? Malah Ali tadi bentuk lah lupa keluar pun apa yang bagus nah tadi kan ngajulungi kambing ulun beri kambing di sempian di hati ada hendak diungkapkan bang cuman dasar tujuan hendak sapi umai cukuran jaguro manan min ayatin awun si hana tiga khairin minha aw mitliha sesuatu yang hilang minimal Allah ganti atau bahkan lebih minimal setara hilang sudah kambingnya datang pulang kambing ada itu kegendiannya walaupun ada sapi yang datang dari burunya terima kasih waduh pandai jangan murid nih udah sampai ujuran dapat lagi ini puas ya ada kalkulatornya bunyinya pandai hendak bulik si Umar guru belum bulik hei bulik pemarah orang belum berguru lah gitu Pak sama sekali guru enak bulik guru enak ayo haji guru bulik hanya ditawa sudah dibeli lah rupanya Allah Ta'ala mengatakan ada aja Umar pas dia juga bagaimana Umar sudah bilang asal kedok dilantai lagi sudah sampai dua jawabannya datang tuan menteri namanya apa umanya tadi Ali datang bawa pemilik kita julungi kambing Ali datang nih dijulungi pemilik kambing nah sekarang Umar datang nih kambing nah kalau kita julungi macam mana ya kok apalagi ayo sudah jadi kayak ibarat sudah kita julungi yang dibawa Ali tadi ayo aja ayo kita bareng kita julung lah lawan si Umar lah lama dileh muhasagi ampas sanggatan banget itu menunjukkan nahan kita segala sesuatu yang memang Allah berikan berdasarkan niat tersebut gawiankah nang apakah apabila memang kita berdasarkan memang mutlak ingin memang tujuan terbaik dan begitu juga insya Allah kita sebagai pelayan Rasul seperti ini niat kita di akhirnya ibadah disediakan oleh Allah Ta'ala mutlak berkhidmat kepada Rasul terserah Allah Ta'ala berikan balasan lewat perantaraan kemuliaan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan kepada kita nah ini yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita nah Rasul itu akhlaknya kayak ini budi pekerti sedih kayak ini nah insya Allah lo masih ingat di tahun lalu di sini dulu kalau membicarakan ketampanan Nabi Muhammad SAW kita ajarkan kepada anak kada mungkin
Orang Arab itu mancung kayak bicik luar, kita mancung juga kayak bicik dalam. Orang mancung asli. Kalau mengikuti tampanan kata Allah, tapi di Al-Quran Allah kada tulis ketampanan Nabi. Kenapa? Karena tampanan tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan seseorang. Bila dia usia sudah tua, ada tampanan. Salah satu sahabat baginda Nabi bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit sebelum masuk Islam itu ditawari orang kafir Quraisy supaya karena kebetulan Hasan bin Sabit ini jadi ujar orang Quraisy sama Muhammad ikan bina habis-habisan karena ikan berapa aja ikan hendak dari. Ternyata apa yang terjadi begitu bertabuhan lawan Rasulullah sudah tasul sair di kapal ada hendak makin lawan Nabi. Begitu melihat ketampanan Nabi Muhammad karena sebelumnya belum lihat apa yang terjadi, seluruh syair yang menghina Nabi Muhammad tersebut hilang terhormat datangan. Kadingat lagi gara-gara melihat ketampanannya kadingat lagi timbul kata-kata Hasan bin Sabit mengucapkan wa ahsanu minka lam taqatu ain. Alangkah indah dan sempurnanya dirimu wahai Rasulullah yang seolahnya mata ini tidak pernah melihat ketampanan sesempurna dirimu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Alangkah indah dan sempurnanya dan eloknya engkau wahai Rasul seolahnya perempuan tidak pernah melahirkan lelaki sosok manusia sempurna kayak hampir ini. Ibu memuji kan? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Hampir ya Rasul lahir di dunia ini steril, bersih daripada keaiban. Karena menurut riwayat Nabi tersebut lahir dalam kitab Maulid Diba Maktub As-Surah. Tangking pusat sudah batatak, maktunan sudah bakitan, bahkan satu tetes pun darah tidak ada melekat di batang tubuh Nabi. Begitu mulianya Rasulullah. Wajar pujian itu. Sampai di ujung saya menyebutkan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olahnya wahai Muhammad lahir di permukaan bumi nang kaya yang memahami seorang sempurna hanya maksud keluar. Nah, adalah kita ini nang terlahir merencanakan dulu sempurna hanya keluar kan bawahnya. Kan sempurna kayak Nabi Muhammad yang seperti ini. Ketampanan kalau orang melompati ketampanan ada khawatiran. Kekuatan bahkan dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilul Wusul Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani menyebutkan bahkan Nabi itu memiliki kekuatan lebih daripada 30 orang laki-laki daripada kuatnya Nabi kita, tapi di Al-Quran tidak Allah tulis tentang kekuatan itu. Karena apa? Karena di akhir zaman kita saat ini kada kau mengumpati sisi kekuatannya tidak Tuhan maka ada kau lagi, tapi akhirnya Allah pesankan supaya nang kawa diumpati Nabi tersebut wa innaka la'ala khulqin azim. Sisi akhlaknya nang kawa diumpati anu katuhaka dalam akhlak ingatakan orang meskipun sudah meninggal dunia. Ibarat di kota pejabat misalkan bilang kampung kaca mobil kada kebukaan katakan orang main jurang lah matang lalu di kampung kami yang ini sudah berdabu kayak ini pulang bertutup kami nak ada dunia paling-paling bilang ini 5 tahun yang itu nyatakan kan bakal pilih uang lagi kuat pulang berjagawan paling-paling orang takutan karena kejagawannya imbah Tuhan ada jagawan lagi ibu-ibu orang mau sampai kan hendak disantri di pondok dulu di akhir zaman ini menghendak 2 aja ini masuk akal 2 aja lagi 1 menghendak bagi pintaran atau bagi 5 nang kedua anak bagi pintar atau bagi 5 atau orang sugih. Karena bilang sugi kalau mau sampai ni'mal malu salih la rajul salih. Harta terbaik adalah harta ketika berada di tangan orang saleh atau harta berada di tangan orang yang tepat pas. Jadi pun akhir zaman ini pecahan berjagawan bahaya lagi. Ketinggalan zaman sudah. Karena bila anak berjagawan bakal kuat ujung-ujungnya nang sugih juga menyeruh nang kuat. Karena kau lagi ujung-ujungnya tak ujung segala macam tidak disugih anu kan itu karena suruh ada lagi. Di zaman baginda Nabi itu ada seorang laki-laki bernama Rukanah. Laki-laki bernama Rukanah. Kayak beginian lah. Kita kira kamar muta udah meninggal lah beginian aja. Rukanah ini laki-laki nih. Kayak beginian. Rukanah ini orang yang paling kuat luar biasa di Mekah itu. Di pasar Ukas itu ada sebuah tempat itu spesial bulat. Dalam kitab itu musyawarah kita bulat.
Jangan bersangka bahwa ini crackdown. MMA atau fighting championship kan. Nambah bulat, nambah darah-darah apa? Kekuatan, bukan kuncian. Itu jagoannya di zaman Nabi itu namanya Rukanah. Satu ketika Rukanah tersebut ada terdengar kabar, ada orang laki-laki Mekah bernama Muhammad, uangnya kuat. Tapi Nabi kita kadang menunjukkan dan kadang menonjolkan kekuatan tersebut. Pada suatu ketika Rukanah bertamuan lawan Nabi di tengah rantauan. Nah, ini mah jago asli nek. Yang menjaga kandang di kampung, kan jago hayam rumahan mereka gitu. Lalu kampung lain, ini lagi juga berapa lagi. Rukanah bertamuan Nabi di tengah rantauan. Di tengah-tengah lembah Nabi harta itu, cara bahasa kita Nabi kahulu Rukanah ini pas bertamuan berduaan. Ditakoni oleh Nabi. Rukanah, ikam ini kuat kok. Makanya tak kalau Muhammad pada apa nih kuat? Hanya orang jadi Imam Ghazali orang sombong itu minimal 3. Pertama memang berdasarkan ketampanan dan memang tampan pada orang lain. Yang kedua berdasarkan keilmuan ada yang diajarkannya. Yang ketiga berdasarkan harta tersebut ada modal anak dagang. Sudah kada bunga, ada berta, kenapa dia gak? Makanya ada hadis kalau ada film dalam kitab Riyadhus Shalihin, aku jadi Nabi paling kada katunya manusia tersebut sudah miskin beragak kamulah. Kenapa dia katakan? Itu hadis. Cuma jadi jangan salah kesimpulan. Mungkin itu tidak kita sedih benar semua. Kada dia lagi. Cuma nang banget sudah miskin dan dia gak kan kada. Mudahnya ada. Ini Rukanah dengan kekuatan di antaranya. Akhirnya orang tersebut ketika bernegosiasi langsung bertakun-takun dengan Nabi, ujar Rukanah kain aja. Maksudnya apa gerak? Lalu ditawarin Nabi, ya Rukanah, aslim dasar. Ikam berislam, insya Allah ikam selamat. Orang jagau ada kalkulatornya pulang, kayak Umar itu kalkulator, ada hitungannya. Hadang kalau Muhammad, ikam membawahi aku supaya berislam. Napa gerak dulu jaminannya? Ujar Nabi, ikam ini kuat kok. Nabi lakam kuat, ikam bulat lawan aku, berduaan orang kan tahu. Ayo kita bulat. Ujarnya kamu aku mengalahkan ikam ya Pak. Aja Nabi aku mantes. Bila ikam kalah, aku nih masuk Islam. Gampang berislam itu gampang. Ayo ukuran nyaman, bocah nyaman. Nyaman kan bocah yang sudah nggak harta nyaman lagi. Aja itu mudah membuktikan mengalahkan hati. Pasaratan cari itu. Ujar karena kalau engkau wahai Muhammad hendak membuktikan kekuatanku, maju. Ujar Nabi, aku hendak membuktikan, kamu maju. Nah, juru karena tangan ini, ya itu bila orang sudah ditantang sangat emosional, itu ada rasional lagi. Nabi sekali memancing. Ini gaya dakwah Nabi. Karena orang kuat dengan gaya kekuatannya. Dakwahnya itu. Karena Nabi menyebutkan khatibin nas ala qadri qulihim. Khitablah, ajarlah manusia itu berbicara sesuai dengan kadar ukurannya. Ini yang bulat. Cuma kadang nang bulat terus tuh ada saya hitung ini lain ada. Nak mau kekuatan tuh. Kuat Nabi itu cuma kadang itu nang model diungahakan tuh ada. Akhirnya apa? Begitu Rukanah sudah panas nasi itu diterjang oleh Rukanah, disambut Nabi tidak ada bergeser pun bergeser ke belakang. Wah, kamu Nabi tak guna Rukanah. Nah, Rukanah apa nih? Orang sombong. Anda basah. Macam-macam orang sombong alasan macam. Basah. Ayo Nabi basah ayam lah. Maju pulang, mana acang pulang lawan Nabi, disambut Nabi pulang. Nah, dia Rukanah makan, mana apa pulang tadinya? Dan dia kalau dia tambahin kan belum boleh. Dan dia, nah, Rukanah apa nih di sana ini? Ketiga kalinya diterjang oleh Rukanah pun disambut Nabi terpental jauh daripada jarak Nabi. Bingung Rukanah di situ. Nah, disitulah masuk dakwah Nabi. Ujar Nabi, hai Rukanah, takjub mereka, takjub Allah Muhammad. Kagetlah ikam Rukanah, kaget Allah Muhammad. Nah, dan Nabi adalah hendak ikam kutampayakan yang lebih hebat daripada ikam terpental beberapa kali ini. Orang sudah kalah, penasaran? Ini sudah kalah, tuh suruh orang game apa lagi sudah. Masih agak-agak tadi dah. Jadi Nabi kayak ini sudah. Bila ikam hendak kuperlihatkan lebih ajaib daripada ini lagi, itu di belakang ikam ada pohon korma. Datangi ke sana, tunti, pandiri,
mau di pohon kayu. Ah, genap hendak lah, lo utang layakan lah. Ini sudah kalah penasaran, ayo sudah aku suruh orang. Nah, itu kekalahannya. Apa aku masih tuh panggil padahal Muhammad memanggilmu dan Muhammad titip salam kepadamu. Datang Rukana, ragu di situ. Begitu sampai ke pohon kayu, pohon kayu itu Muhammad memanggilmu dan Muhammad titip salam kepadamu. Dengan izin Allah apa yang terjadi? Itu pohon kayu akar yang menghujam sudah ke tanah, seolahnya berusaha melepaskan diri. Brak, 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 brak. Akhirnya kan buka belakang, seolahnya kayak hendak memacung akar. Pohonnya hendak bercabut pada tanah. Pohon maju, bukalah buka. Kalau mati kena bayar kayu. Wah, aja orang aku. Nanti kalau tadi, ya. Akhirnya apa terjadi? Begitu sampai pohon kayu tersebut di hadapan Nabi, maka yang terjadi apa? Itu Imam Busiri menyebutkan dalam mudah Allah bahwa pohon kayu itu datang kepada Nabi tersebut. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berpandir lawan pohon kayu. Kalau Nabi Sulaiman, kekanakan kita tahu Nabi Sulaiman itu bisa berpandir bahasa binatang, bahkan Nabi kita lawan pohon kayu berpandir gitu. Harap lagi tuh. Tapi Nabi kadang menunjukkan, kadang mengahakan itu kada gawang, ada tujuan di balik kekuatan itu. Sehingga Nabi mengizinkan kembali wahai pohon kayu, silakan kita berbalik bahasa. Itu pohon kayu menurut riwayat itu kada berbalik. Nah mundur. Ayo lah beredar berpairan di bakas talan itu kebabirannya. Sampai di mana pohon tadi bergerak berhantak pulang bahasa. Di situ Rukana melihat hebat engkau wahai Muhammad. Nah, janji apa tadi? Janji masuk Islam. Baru Rukana tersebut sudah kalah di hadapan Nabi dan mengakui mukjizat baginda Rasulullah SAW dan berislam di hadapan Nabi kita, bahkan berkhidmat dan jihad bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi punya kekuatan, tapi Nabi kadang menunjukkan kekuatan Tuhan. Kadang mengumahakan kadang. Tapi Nabi cukup berpesan untuk Nabi sudah akhlak yang baik sudah. Makanya kita ajak di kampung lah, beratakan ada anak sekolah, walaupun inya tuh misalkan kada tinggi sekolah tapi akhlak baik, orang kira-kira kan aku kalau bukan punduk mana nanya itu pada ada semua punduk, akhlak baik. Minimal apa bahasa sudah kehidupan kada kayak orang, ibaratkan ekonomi sudah kada kayak orang, kelakuan baik barang di situ. Insya Allah dengan kelakuan baik tersebut akan lahir keturunan dan generasi yang baik. Itu yang diharapkan Nabi itu di situ. Untuk kekayaan, kata peribahasanya sudah warawadatul jibalu syukrun min dahabin. Kata orang menyebutkan Burdah itu menyebutkan seandainya tuh gunung Uhud, ini gunung Bukit Barat lalu di nama lain. Gunung Uhud tuh bertawar lawan Nabi ya Rasul. Jadikanlah ulun nih amas. Pohon apa nih? Gunung bertawar lawan Nabi supaya jadi amas. Ya itu mereka dah pun. Ayo. Ada usaha guna amas pakai itu, lihai ya tadi amas kayak baju perasakan ini kan? Nah ada viral sangat tinggal, Tuhan lihai tetap amas pakai baju perasakan. Viral ya gitu. Gunung amas, tapi Nabi kadang hendak mengandalkan. Kalau Nabi terima itu, kira-kira umatnya bisa gila-gila mencari harta. Ngintukin Nabi kadang menerima sudah gila-gila mencari harta. Tapi Nabi kadang mengandalkan kekayaan yang luar biasa. Nabi itulah. Tapi Nabi pesan terakhir kepada umat supaya keselamatan dan bisa diterima di kalangan manapun dan di tempat ia berada dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana di mukadimah belum sebutkan tadi. Akmalul mu'minina iman, ahsanuhum khuluqan. Iman yang paling sempurna bagi seorang muslim adalah bagian akhlaknya itu yang terbaik. Nah, di bagian keakhlakan baik tersebut, di momen di malam terakhir ini setidaknya kita mendidik kita ulun pribadi, mewasiatkan kepada diri pribadi ulun setidaknya kalau kada sempurna mengikuti sunnah Nabi di akhlaknya ini barang kelakuan baik, pemandiran barang baik kita di masyarakat insya Allah tidak tahu. Nah di malam ini terakhir pula kita harapannya hari ini habis lebih besar dan lebih besar lagi harapan kita lebih baik daripada harapan yang sudah lalu dan harapan yang hari akan datang lebih baik daripada hari ini dan malam ini. Kita pun tergolong daripada umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang baik itu pula. Kira-kira ini dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Intahlal min thayyibah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa hadza ma'qulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.